Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang teori laju reaksi. Nanti kita akan bahas tentang teori tumbukan dan energi pengaktifan. Baik, sebelum kita mulai, angka lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya agar bisa langsung mencatat hal penting yang akan Ibu sampaikan ya. Kita mulai saja. Oke. Di sini ada gambar pembalap ya. Kalau kalian lihat pembalap, kalau kalian pernah nonton nih balapan motor gitu ya atau apa, kalau kalian lihat para pembalap ini kan akan mengitari jalan untuk mencapai nanti finish kan. Ini kan ada urutannya seperti itu. Ini bisa menyalip itu kan dengan mempercepat lajunya ya kan. Nah, begitupun juga reaksi kimia gitu ya. Reaksi kimia juga seperti itu, semakin tinggi lajunya, laju reaksinya, maka akan semakin cepat terbentuk hasil reaksi gitu ya. Jadi nanti reaksi itu ada yang berjalan cepat, ada juga yang berjalan lambat. Nah, contohnya di sini ini apa nih? Ada kembang api, kemudian ada pengkaratan, pembusukan roti ataupun pembuatan tape. Nah, kira-kira kalian bisa menyatakan mana reaksi yang cepat, mana yang lambat gitu ya. Kalau kita lihat kayak kembang api ini kan contoh suatu reaksi yang cepat ya kan. Kalau pengkaratan itu kan contoh reaksi yang lambat. Nah, seperti itu. Jadi reaksi kimia itu ada yang cepat, ada juga yang lambat. Oke, kita masuk ke pengertian laju reaksi sendiri ya. Laju reaksi. Nah, kalau di fisika juga kan ada laju ya. Nah, biasanya disimbolkan dengan V. Nah, laju reaksi juga biasa disimbolkan dengan V atau juga R gitu ya. Kalau kalian sering temui itu sama aja. Jadi laju reaksi sendiri itu definisinya sebuah perubahan konsentrasi ya reaktan atau produk setiap satuan waktu. Nah, konsentrasi itu apa? Banyaknya zat terlarut dalam sebuah pelarut ya, Nah, kalian buka lagi tuh. Konsentrasi itu seperti apa? Kita sudah pelajari ya kelas 10. Oke, jadi perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Maka bisa dituliskan rumusnya adalah laju reaksi itu adalah ini delta ya. Bisa kalian tulis D seperti ini atau segitiga ini sama aja delta, artinya perubahan ya. Adalah perubahan konsentrasi, nanti bisa reaktan, bisa juga produk ya. Per satuan waktu ya. Jadi V ini adalah laju reaksi, biasanya satuannya meter per sekon. D ini simbol konsentrasi, artinya ya kalau ada tutup kurung buka seperti ini bentuknya itu namanya itu simbol konsentrasi. Nah, dt ini adalah perubahan waktu atau biasa disimbol ke satuannya S gitu ya. Jadi reaksi itu ya, ini kan sebuah reaksi itu ada ini apa nih, masih ingat nggak? Ini adalah reaktan ya, reaksi atau reaktan. Nah, ini yang di sebelah kanan panah ini disebutnya produk atau hasil reaksi gitu. Ini udah bisa membedakan ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari grafik ini, reaksi ini konsentrasi ya, yang ini waktu ya. Kalau kita lihat dari grafik ini, reaksi itu akan semakin turun konsentrasinya ketika bertambahnya waktu. Kebalikannya dengan produk. Produk itu konsentrasinya akan semakin tinggi kan, semakin berjalannya waktu konsentrasinya akan semakin tinggi. Ya, karena ketika reaksi ini bereaksi maka akan menghasilkan produk, maka ini kan akan berkurang, akan berubah menjadi produk gitu kan. Paham ya itu ya. Makanya nanti bisa dituliskan kalau kalian nanti disuruh menuliskan suatu reaksinya gitu ya. Suatu reaksinya itu bisa dituliskan bahwa berarti kan ini
perubahan perubahan konsentrasi A ya, perubahan konsentrasi itu bisa yang konsentrasi akhir dikurangi konsentrasi awal. Waktu pun juga gitu ya, waktu akhir dikurangi waktu awal, itu kan delta kan seperti itu. Lalu kalau kalian nanti suruh menuliskan reaksi, itu bisa kalian tulis ini ya, jangan lupa koefisiennya. Kalau koefisiennya berbeda nanti ini penulisannya 1/A, ini kan A kan koefisiennya min ya. Ingat tadi kan karena reaksi itu berkurang, maka ini simbolnya min kalau disuruh menuliskan ya. Jadi reaksinya ini nanti min, ini tandanya nih. Nah, produknya ini nanti positif karena bertambah tadi kalau kita lihat dari grafiknya, ya kan? Kalau kita lihat dari prosesnya tadi gitu. Jadi min 1/A artinya ini berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, ya kan, sama dengan berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu. Ini koefisiennya jangan lupa 1 per, kalau nanti koefisiennya berbeda. Tapi kalau misalnya di sini 1 ya 1/1 kan 1, nggak perlu ditulis ya. Nanti Ibu beri contoh soalnya lebih jelasnya. Ini sama dengan, nah ini kan C ini kan produk, maka bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu dan juga bertambahnya konsentrasi D per satuan waktu. Biar lebih jelasnya Ibu akan beri contoh. Di sini ada contoh soal ya. Untuk soalnya gini, tuliskan persamaan laju reaksi untuk reaksi-reaksi berikut. Ini ada I min ditambah O Cl min menghasilkan Cl min ditambah O min. Oke, kita bahas dulu soal nomor 1 ya, yang A ya. Oke, ini kan ada reaksinya berarti I min dan OCl min. Ingat, reaksi berarti berkurang, produk berarti artinya bertambah gitu kan. Makanya bisa kita tuliskan di sini. Ingat ya, karena ini koefisiennya sama-sama 1, tidak perlu di sini dituliskan 1 per gitu ya. Bisa aja kalau kalian mau tuliskan 1/1 kan, tapi hasilnya 1/1 kan 1. Jadi tidak perlu dituliskan juga ya. Jadi langsung saja perubahan konsentrasi I min berkurangnya perubahan konsentrasi I min per satuan waktu. Terus yang ini bisa kita tuliskan berkurangnya berarti min perubahan konsentrasi OCl min per satuan waktu. Terus yang ini berarti bertambah kan di kanan tanah kan, ini adalah produknya. Berarti bertambahnya konsentrasi Cl min per satuan waktu. Nah, ini juga bertambahnya konsentrasi perubahan konsentrasi I min per satuan waktu gitu ya. Jadi min ini menunjukkan bahwa berkurang ya, positif ini menunjukkan bertambah gitu. Paham ya? Nah, oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini sebenarnya sama aja, cuman di sini kan koefisiennya ya kan. Koefisien, kalau ini tidak ada koefisiennya 1, ini kan kok nggak dituliskan kan. Jadi bisa langsung dituliskan tadi, tidak pakai 1 per gitu kan. Tapi kalau ini koefisiennya berbeda, ini dituliskan 1 per gitu ya. Jadi untuk laju reaksi yang ini berarti apa? Berkurang kan, karena di kiri panah reaksi berkurangnya 1/3 konsentrasi perubahan konsentrasi O2 per satu waktu. Nah, yang ini berarti bertambah sama. Jadi 1/2 karena koefisiennya 2. Perubahan konsentrasi O3 per satuan waktu, gitu kan? Nah, yang ini juga berlaku sama dengan yang C ini, ya, contoh soal yang C ini. Kita lihat, berarti ini kan berkurang yang ini bertambah, ya udah sama. Ini tinggal disamakan saja koefisiennya. Berarti ini 1/4 ya kan, dituliskan konsentrasi NH3, ini juga min 1/5 karena berkurang konsentrasi O2 gitu kan. Nah, ini berarti positif atau bertambah 1/4 konsentrasi NO per satuan waktu. Yang ini juga bertambah 1/6 perubahan konsentrasi H2O per satuan waktu gitu ya. Paham ya? Oke, ini ada contoh soal lain. Jadi kalau misalnya ada nilainya ya, berapa konsentrasi yang berubahnya gitu kan, atau waktu yang diperlukannya selama apa. Nah, ini kita lihat contoh reaksinya ini ya. Jadi pada reaksi 2HCl ditambah Zn menghasilkan ZnCl2 dan H2, konsentrasi HCl berubah dari 1 molar menjadi 0,9982 molar. Apabila reaksi tersebut berlangsung selama 1 menit, tentukan laju berkurangnya HCl, yang B laju bertambahnya ZnCl2. Oke.
Nah, ini kan laju berkurang ya. Kenapa laju berkurang? Karena kan ini reaksi, HCl itu reaksi, maka di sini disebutkan laju berkurangnya. Gitu ya, berarti nanti tandanya min gitu kan. Nah, di sini juga diketahui konsentrasi dari HCl yaitu berkurang tadi. Berubah dari 1 molar menjadi 0,9982. Berarti delta itu kan nanti perubahan, berarti konsentrasi apa namanya? Konsentrasinya ini selisihnya berapa gitu yang berubah. Berarti kan ini 1 dikurangi 0,998 ya kan, berarti hasilnya 0,0018 molar. Kemudian di sini juga perubahan waktunya atau selang waktunya yaitu 1 menit. 1 menit itu sama aja dengan 60 detik gitu kan. Berarti bisa kita cari ini R atau F sama aja ya, itu adalah laju reaksi atau laju berkurang. Ini ditanyakan laju berkurang ya, berarti di sini min ya. Min perubahan entalpi dari perubahan konsentrasi HCl per satuan waktu. Maka di sini kita tuliskan tadi kan kita sudah hitung, maka masukkan di sini 0,0018 molar per 60 second gitu kan. Ya sudah tinggal dihitung, dapat hasilnya min 3 kali 10 pangkat min 5 molar per second ya, atau molaritas itu kan mol per liter ya. Bisa juga dituliskan min 3 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, mol liter per second gitu. Mol per liter second ya, gitu. Oke, kita masuk yang B. Yang B ini tadi ditanyakan laju bertambahnya ZnCl2 gitu kan. Oke, kita lihat. Oleh karena koefisien ZnCl2 koefisiennya dengan HCl, nah tadi kan kita sudah cari nih HCl, dapat hasilnya. Nah, ingat bahwa koefisien itu bisa dijadikan patokan untuk mencari laju reaksi juga gitu kan. Kita bandingkan saja. Kita kan mau cari ZnCl2, berarti kita bisa dapat nilai dari HCl membandingkan dengan HCl. Nah, HCl ini kita bandingkan saja koefisiennya. HCl kan 2, Zn itu koefisiennya 1. Nah, dari nilai ini nanti kita bandingkan dari koefisiennya, maka bisa kita tulis laju dari ZnCl2 tadi kan, ini kan Zn-nya 1, CCl-nya 2, maka 1 per 2 dari laju HCl. Nah, nilai dari laju HCl tadi kita dapat 3 kali 10 pangkat min 5. Ya sudah, tinggal dihitung ya. Ya. Kalau logikanya kan gini, kalau 2 aja 3 kali 10 pangkat min 5, maka kalau 1 kan berarti setengahnya. Berarti hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat min 5 mol liter second ya, mol per liter second. Gitu. Itu contohnya ya, paham ya? Gampang ya. Gampang sekali. Oke. Kita masuk ke teori tumbukan ya. Jadi reaksi kimia itu dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan. Ya, kalau dari katanya kan kalian paham ya, bertumbukan gitu. Bertumbukan antar molekulnya ya. Jadi tumbukan itu makin banyak jumlah materinya, maka tumbukan antar materi makin sering terjadi. Kalian bayangin dalam suatu ruangan gitu ya, banyak orangnya gitu. Misalnya dalam satu ruangan itu kalian bayangkan banyak orangnya dan mereka gerak sedikit itu kan akan saling bertumbukan atau bertumbukan. Nah, seperti itu juga halnya materi atau molekul gitu ya. Semakin banyak jumlahnya maka tumbukannya akan semakin sering kan. Kayak kita juga tadi yang Ibu ibaratkan bahwa dalam suatu ruangan ada banyak orang gitu kan. Gerak dikit akan bertumbukan dengan yang lain, gerak dikit akan jadi makin banyak bertumbukan kan. Begitu pun juga molekul gitu, makin banyak jumlah materinya atau makin banyak gitu ya jumlahnya, maka akan tumbukan itu akan juga semakin sering gitu. Terus juga zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna. Tumbukan sempurna dinamakan tumbukan efektif. Nah, tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan bisa terjadi reaksi kimia ya. Hanya tumbukan yang efektif yang bisa terjadi reaksi kimia. Nah, tumbukan efektif itu yang seperti apa? Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya. Jadi, tumbukan itu ada yang tidak efektif, ada tumbukan efektif. Nah, untuk terjadinya reaksi walaupun dia sudah bertumbukan tidak selalu terjadi reaksi, tapi maksudnya tidak selalu menghasilkan zat gitu ya dari tumbukan itu ya. Jadi hanya yang tumbukan efektif saja yang dapat nanti menghasilkan zat gitu.
Kemudian tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang antar partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi pengaktifan. Nah, nanti untuk untuk menghasilkan reaksi, maka tumbukan itu harus melampaui ini energi, namanya energi pengaktif atau energi aktivitas ya. Jadi kan ini preaksi. Nah, untuk membentuk suatu produk itu harus melewati yang namanya energi aktivasi. Nah, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke, tadi kan tumbukan ya, ada tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu yang seperti apa sih? Nah, tumbukan efektif itu adalah tumbukan ketika molekulnya itu pada posisi yang baik dan atau tepat ya. Artinya baik dan tepat itu seperti apa? Nah, ini kita lihat, ini ada gambar A, B, C ya. Kalau yang A ini adalah tumbukan yang efektif karena posisi tumbukan tetap. Kalau kita ibaratkan molekul itu adalah, kalau kita lihat molekul itu digambarkan bulat gitu ya, dia memiliki inti. Nah, ketika zat ini saling bertumbukan tepat ya, tumbukannya tersebut ya, maka akan menghasilkan suatu zat ya, zat baru, karena saling bertumbukan itu akan terjadi reaksi menghasilkan suatu zat tadi kan, itu tandanya dia bertumbukan efektif. Nah, kalau yang B ini bertumbukan tidak efektif karena molekul yang bertabrakan itu sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari perumpamaan ini tidak efektif, kenapa? Karena ini kan ada molekul A dan molekul B. Nah, ini malah molekul A ini bertumbukan dengan molekul A juga, artinya kan dia tidak akan terbentuk zat baru ya gitu kan. Makanya ini disebut tumbukan yang tidak efektif gitu ya. Nah, yang C ini juga sama, ini tumbukan yang tidak efektif karena posisinya tidak tepat. Nah, jadi kalau misalnya dia bertabrakan itu dia tidak berpusat ke tengah-tengah sini, dia hanya menyenggol, maka tidak akan terbentuk zat baru dan itu disebut tumbukannya itu tidak efektif ya gitu. Jadi yang tumbukannya efektif itu harus posisinya tepat ya dan baik gitu, akan bisa menghasilkan zat baru. Kemudian tumbukan efektif itu ketika energinya cukup ya, energinya cukup. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar, yang A ini energinya tidak cukup, tidak menghasilkan reaksi. Nah, yang B. Nah, jadi dalam suatu tumbukan itu perlu energi yang cukup agar menghasilkan suatu reaksi. Nah, kalau kita lihat nih pemodelan ini bertumbukan ini bertumbukan nih, tapi energinya tidak cukup, maka jadi kalau misalnya tidak ngefek gitu, artinya tidak akhirnya berubah posisi gitu ya, tidak menghasilkan zat baru karena tadi energinya tidak cukup, tidak kuat gitu. Nah, sedangkan yang gambar ini kita pemodelkan kalau energinya cukup, maka energinya kuat nih, cukup, maka akan dihasilkan zat baru gitu. Nah, ini lihat, yang tadinya A sama B bergabung, karena ini C memiliki energi yang cukup, maka dia bisa mengganggu ikatan antara A dan B ini gitu ya, kalau bisa diibaratkan gitu. Oke, tadi ya disebutkan bahwa ada yang namanya energi aktivasi atau energi pengaktifan gitu ya. Dalam suatu tumbukan itu juga diperlukan energi pengaktifan. Jadi energi pengaktifan itu adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh molekul bereaksi agar menghasilkan reaksi ketika saling bertumbukan. Ya, jadi pada saat saling bertumbukan itu perlu yang namanya energi minimum ya, agar si reaksi itu menghasilkan suatu reaksi. Nah, kalau kita Ibu ibaratkan energi aktivasi itu adalah gunungan ini ya. Jadi reaksi ini kita ibaratkan ini reaksi, untuk agar si reaksi ini membentuk B ini atau ini berpindah ke sini, itu kan membutuhkan energi untuk menaikkan ke sini ya. Gitu. Jadi seperti itu juga reaksi ya, reaktan. Jadi reaktan itu ada namanya energi aktivasi. Untuk menghasilkan reaksi, maka dia harus melampaui yang namanya energi aktivasi gitu ya. Gitu. Jadi setelah dia melewati energi aktivasi itu, maka akan membentuk suatu produk gitu ya, bisa diibaratkan jadi membutuhkan energi untuk membuat produk gitu. Itu namanya energi pengaktifan ya.
energi minimum agar reaksi itu bisa membentuk hasil reaksi, gitulah intinya. Nah, kalau kita lihat, kita kan sudah belajar namanya reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Endoterm itu kan menyerap kalor, eksoterm itu melepas kalor. Kita juga udah lihat, kalian bisa tahu ya, diagramnya kita juga sudah tahu. Nah, kalau kita lihat nih, tinjau dari energi aktivasinya, ini kalau endoterm ini energi aktivasinya itu besar ya. Ya, artinya dia sulit gitu. Maksudnya untuk menghasilkan suatu hasil reaksi itu membutuhkan energi yang lebih besar ya. Yang lebih besar untuk dapat menghasilkan reaksi. Ya, lihat ini kalau ini jadi harus melampaui ini tuh agak besar gitu ya. Kalau energi eksoterm itu kan dia, kalau kita lihat dari tabel ini, dia tidak cukup tinggi, artinya lebih rendah ya energi aktivasinya energi aktivasi reaksi eksoterm itu lebih rendah dibandingkan reaksi eksoterm. Artinya apa? Makin rendah energi aktivasi maka makin cepat reaksi berlangsung gitu ya. Kalau kalian tinjau lagi nih di dalam kehidupan sehari-hari itu kan reaksi eksoterm itu sebenarnya lebih banyak dibanding reaksi endoterm. Karena apa? Karena energinya itu yang dibutuhkan rendah untuk membentuk hasil reaksi, makanya lebih banyak reaksi-reaksi eksoterm yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita lihat ya. Gitu. Paham ya? Itu namanya energi aktivasi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan ya. Kalian jika masih kurang paham, kalian bisa tanyakan lewat Google Classroom atau di kolom komentar kalian bisa bertanya, dan juga bisa kalian WA ke Ibu jika masih ada yang kalian kurang paham. Oke, baik, Ibu tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.